Sehat. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Hidayatus Sibyan. Tadi sudah kita bahas beberapa jenis mad far'i yang sebabnya adalah hamzah. Jadi jenis mad far'i yang sebabnya hamzah tadi sudah disebutkan setidaknya ada 3. Mad muttasil, mad munfasil, dan mad silah kubro atau tawilah. Muttasil hukumnya wajib dibaca 4 atau 5 harakat, tawassut, faikut tawassut. Munfasil dan silah kubro hukumnya jaiz. Dalam riwayat Hafs, jalur Syatibiyah mesti selalu dibaca sama dengan muttasil. Jadi kalau tidak 4 ya 5, 4 4 5 5. Berikutnya ada mad far'i yang sebabnya adalah sukun. Mad far'i yang sebabnya sukun maka terbagi kepada 2 kategori, sukun lazim atau asli dan sukun arid. Sukun yang bukan asli. Sukun yang asli di sini ada mad lazim, ada mad lin lazim. Sukun yang arid ada mad arid li sukun dan ada mad lin. Kurang lebih seperti itu pembagiannya. Ada lin, berarti mad lin itu terbagi 2. Ada mad lin yang bertemu sukun asli, ada mad lin yang bertemu sukun arid. Baik. Kita lanjutkan matan yang dicatat atau yang disebutkan oleh An-Nazim di bait yang ke-34 dan 35. Beliau An-Nazim mengatakan, wa iyyakun ma ba'dahu musyaddada falazimun mutawwalun kahadda kadzaka kullu sakinin ta'assala mukhaffafan yakunu au muthaqqala. Maka di sini beliau menyebutkan bahwa apabila mad asli bertemu dengan sukun itu ada 2 keadaan. Mad asli bertemu dengan sukun asli ya, sukun asli. Ada 2 keadaan. Ada yang ditasydidkan si sukunnya, ada yang tidak ditasydidkan. Tidak ditasydidkan bahasa Arabnya apa? Takhfif. Takhfif, tasydid. Secara penamaan, apabila mad asli bertemu dengan huruf bertasydid, maka dia disebut dengan mutsaqqal. Tathqil. Berat. Apabila bertemunya dengan huruf tidak bertasydid, maka dia disebut dengan mukhaffaf. Begitu. Jadi ada mad asli yang bertemu sukun, ada mad asli yang bertemu tasydid. Contohnya mad asli yang bertemu sukun tanpa tasydid dalam riwayat Hafs hanya 1. Kata al-an. Al-an. Cuma 1, tidak ada yang lain. Ini contoh untuk mad lazim kilmi mukhaffaf. Kilmi mukhaffaf. Selainnya di dalam riwayat Hafs kilminya mutsaqqal. Contoh apa kilmi mutsaqqal? Ad-dhalin, as-sakhah, at-tammah dan lain sebagainya. Kenapa disebut kilmi? Karena berada pada sebuah kata untuk membedakan dengan harfi yang tadi sudah disinggung pada mad tabi'i harfi. Begitu.
Untuk membedakan dengan mad kilmi, mad lazim kilmi. Bagaimana cara membacanya? Maka menurut kesimpulan para ulama, untuk mad lazim, mau yang mutsaqal, mau yang mukhaffaf, itu semuanya dibaca dengan kadar baca yang sama, yaitu tul atau isba'. Bahasa zaman sekarangnya 6 harakat. Walaupun sebetulnya ada perbedaan ya, kalau di An-Nashr banyak perbedaannya. Ada yang baca 4, ada yang baca 5, ada yang baca 6, ada yang baca 7, 8. Ada yang mad lazim mukhaffaf itu lebih panjang daripada mutsaqal, ada yang baca mad lazim mutsaqal lebih panjang daripada mukhaffaf. Tapi kesimpulan para ulama zaman sekarang, mereka mengatakan untuk yang lazim itu dibaca dengan tul atau isba' maksimal 6 harakat, tidak lebih. Begitu. Cara menghitungnya sama seperti yang tadi telah disampaikan. Misalnya al-an 6. Al-an ad-dallin as-sakhah at-tammah dallan fahada. Begitu. Ya kalau ada beda-beda dikit itu masih dimaafkan. Ya. Demikian. Ini berkaitan dengan 6 harakat. Ini namanya mad lazim kilmi. Jadi mad yang bertemu sukun asli ada mad lazim kilmi. Mad lazim kilmi. Kalau terdapat pada kata, terbagi menjadi 2. Mukhaffaf dan mutsaqal. Apa cirinya mukhaffaf mutsaqal? Cirinya tasydid atau idgham. Takhfif cirinya, atau tidak idgham, bukan idhar. Tidak idgham. Jadi kalau misalnya ada yang ikhfa, tetap dia takhfif, mukhaffaf. Begitu. Cuma dalam riwayat Hafs jalur Syatibiyah, riwayat Hafs bukan Syatibiyah saja. Riwayat Hafs untuk bahkan kebanyakan riwayat ya, itu hanya pada lafal al-an saja. Pada lafal al-an saja. Kecuali kalau riwayat lain yang baca dengan wajah kedua seperti kata mahyai, mathwai yang menggunakan sukun, bukan menggunakan fathah. Karena ada sebagian riwayat yang baca dengan 2 wajah. Mahyaya dan mahyai, mathwaya dan mathwai. Begitu. Ini mad lazim kilmi. Baca 6 harakat dan tidak ada perbedaan untuk seluruh qiraatnya. Jadi ini satu madhab. Bukan tergantung riwayat. Ini satu madhab saja. Makanya para ulama nyebutnya mad lazim. Disebut juga madul adl. Madul adl. Karena dia ada 2 tafsiran madul adl ini. Yang pertama karena dia dibagi rata sama 6 harakat semuanya. Ada juga yang mengatakan adl sini ta'dilul harakah. Karena dia menyimpangkan harakat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian di dalam mad lazim kilmi ada beberapa kata di dalam Al-Qur'an yang boleh tidak dibaca mad. Dia sebetulnya mad lazim kilmi, tapi boleh tidak dibaca mad. Yang pertama kata al-an, yang tadi juga dibahas. Yang kedua kata az-zakarain. Az-zakarain. Yang ketiga kata Allah. 3 kata ini boleh dibaca tanpa mad, yaitu dengan tashil. Alasannya apa? Alasannya karena di sini ada hamzah wasal. Ada hamzah wasal yang didahului hamzah istifham. Asalnya al-an, artinya sekarang. Asalnya az-zakarain, artinya 2 jenis kelamin. Asalnya Allah, ya artinya Allah.
Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin bertanya, maka ditambah hamzah. Namanya hamzah istifham. Hamzah istifham, hamzah pertanyaan. Istifham itu pertanyaan. Untuk apa? Membedakan antara kalimah khabariyah dengan kalimah istifhamiyah. Untuk membedakan pertanyaan dengan pernyataan. Untuk membedakan pertanyaan dengan pernyataan. Al-an sekarang, kalau kita pengen nanya apakah sekarang, maka ditambah hamzah sebelumnya. Al-an. Az-zakarain. Allah. Cuma dalam kaidah bahasa Arab, hamzah wasol ini nggak boleh bunyi kalau di tengah kalimat. Dalam kaidah bahasa Arab, hamzah wasol tidak boleh berbunyi apabila berada di tengah kalimat. Sehingga kalau kita bacanya al-an, Allah, az-zakarain melanggar ketentuan hamzah wasol. Tapi di sisi lain kalau nggak dibaca, ya sama aja antara nanya sama nggak nanya. Begitu. Al-an, az-zakarain, Allah. Loh ini gimana? Mau nanya, kok sama aja? Maka kemudian mesti dicari takhallus, mesti dicari solusinya. Apa solusinya? Ada dua solusinya. Solusi pertama diubah jadi mad atau ibdal. Maka mereka menjadi mad lazim kilmi. Al-an kilmi mukhaffaf. Az-zakarain kilmi muthaqqal. Allah kilmi muthaqqal. Cara kedua adalah dengan mentashil hamzah wasalnya. Al-an, az-zakarain, Allah. Apa itu tashil? Tashil itu adalah mengubah sifat syiddah dari hamzah menjadi rikhwah. Mengubah sifat syiddah dari hamzah menjadi rikhwah. Menggabungkan suara hamzah dengan mad. Huruf mad sama hamzah bedanya apa? Itu rikhwahnya sama syiddah. Sisa sifatnya sama semua. Hanya syiddah dan rikhwahnya saja. Maka mengubah hamzah menjadi mad itu berarti mengubah syiddahnya hamzah menjadi rikhwah. Begitu. Mengubah syiddahnya hamzah menjadi rakhawah. Sehingga kita boleh mengatakan hamzah tasil itu hamzah yang rikhwah. Hamzah musahalah sama dengan hamzah rikhwah. Hamzah tahqiq, hamzah syadid. Hamzah syadidah. Begitu. Karena mereka ini berbeda, maka para ulama juga memberikan nama baru buat tiga kata ini yang disebut dengan maddul faraq. Atau orang Indonesia bilangnya apa? Mad farqi. Indonesia bilangnya mad farqi. Maddul faraq. Orang Indonesia bilangnya mad farqi, betul. Suka ada yang nanya, jadi ini mad farqi atau mad lazim, Ustaz? Kan tadi udah disampaikan. Kalau antum baca ibdal, maka dia berarti mad lazim. Kalau antum tidak baca ibdal, maka bukan mad. Tapi secara umum mereka juga dikenal dengan nama mad faraq. Sama seperti antum, misalnya kuliah di dua tempat. Yang satu di UIN, yang satu di UI. Terus ada yang nanya, jadi antum anak UIN atau anak UI? Ya tergantung. Kalau lagi di UI berarti jadi anak UI. Kalau lagi di UIN berarti anak UIN. Begitu. Jadi mereka punya dua identitas, gak masalah. Ya gak masalah. Atau kalau misalnya lebih spesifik lagi, orang Jakarta atau orang Indonesia ditanya begitu, gak bisa. Antum orang Jakarta apa Indonesia? Aneh pertanyaannya. Ya. Begitu. Kenapa? Karena ini semuanya mad lazim kilmi asalnya. Kalau dibaca ibdal. Kenapa para ulama ngasih nama baru mad faraq? Karena proses terjadinya beda dengan mad lazim kilmi yang lain. Jadi di sini proses terjadinya itu yufarriqu bainal khabar wal istifham. Dalam rangka membedakan antara pertanyaan dengan pernyataan. Boleh enggak pakai istilah mad faraq? Enggak apa-apa. Enggak penting juga. Begitu. Pokoknya kata al-an, az-zakarin, Allah cara bacanya dua. Yang pertama ibdal menjadi mad lazim, yang kedua tashil tanpa mad. Disebut apapun namanya silakan. Karena sebetulnya sebuah istilah itu yang penting esensinya. Bukan covernya, bukan istilahnya apa. Yang penting esensinya apa.
Sehingga kalau misalnya ada orang yang menggunakan istilah-istilah baru, bisa nggak? Ya tergantung esensinya apa begitu. Bukan istilahnya bisa digunakan atau tidak. Esensinya apa? Jadi para ulama kenapa ngasih nama mad farak tadi? Karena yufariqu bainal khabari wal istifham. Saya pengen ngasih nama yang baru, Ustaz. Namanya apa? Ya silahkan. Misalnya apa kayak terserah. Ya silahkan. Gak ada yang nyalahin. Yang penting esensinya tepat. Ya. Masalah nanti istilah antum digunakan atau tidak, ya itu mah gimana dengan penerimaan orang-orang kan. Kalau orang-orang nerima bakal digunakan, kalau enggak ya berarti enggak. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Ada yang tanyakan sampai sini, dipersilakan. Kalau enggak ada kita lanjutkan. Bait berikutnya. Bait berikutnya adalah mad lazim harfi. Mad lazim juga selain terdapat pada kata, juga terdapat pada huruf, sebagaimana tadi disampaikan di mad tabi'i harfi. Maka An-Nazim mengatakan, wa minhuma ya'ti fawatihas suwar wa fi thamanin min hurufiha dhahar. Dan di antara mad lazim ada yang terletak di awal-awal surah. Terkumpul pada 8 huruf. Huruf-hurufnya itu tampak. Mana? Fi kam asal naqas hasruha urif. Terkumpul pada, dikenal, diringkas pada lafal kam asal naqas. Wa ma siwaha fat tabi'i lal alif. Adapun huruf-huruf muqatta'ah selain kam asal naqas, maka dia tabi'i selain alif. Kenapa? Karena alif tidak memiliki mad. Sebetulnya di sini mesti kita rinci. An-Nazim mengatakan bahwa yang termasuk mad lazim harfi, itu ada 8. Terkumpul pada lafal kam sal naqas. Ini kurang akurat. Kenapa kurang akurat? Karena ain tidak otomatis masuk ke dalam deretan mad lazim. Alasannya apa? Karena dia bisa dibaca 2 dalam beberapa riwayat. Bahkan dalam kita riwayat Syatibiyah 4 atau 6. Walaupun watulu akhos, walaupun baca 6 itu lebih utama. Kenapa lebih utama? Karena ketemunya sukun asli, sukun lazim. Begitu. Namun tidak menutup kemungkinan, namun tidak menutup fakta bahwa para ulama ada yang baca 2 atau 4. Sehingga tidak tepat kalau dihukumi lazim. Kenapa? Karena lazim selalu tetap. Sedangkan di sini boleh 2 atau 4. Maka berarti yang tepat, ain ini jaiz. Makanya para ulama mengatakan atau memisahkan dia menjadi kategori lin lazim. Begitu. Seperti itu. Untuk apa dipisahkan dari mad lazim? Agar jelas hukumnya berbeda. Kenapa disebut jaiz? Karena dia baca 2. Begitu. Kalau misalnya ada yang bersikukuh, enggak, ain itu lazim. Ya konsekuensinya berarti harus dibaca 6. Konsekuensinya. Betul bahwa ada ulama yang berpendapat dia ini lazim. Makanya kebanyakan ulama menilai lebih utama 6. Tapi ada juga ulama yang membaca bukan 6. Dan itu salah satu jalur Syatibiyah, dibaca 4. Bahkan ada yang 2 dari Imam Hafs. Begitu. Maka berarti yang lebih tepat, ya, yang lebih akurat, berarti pembagian pada fawatihus suwar, itu yang pertama adalah alif, maka ini tidak ada mad. Alif, baca begitu ya. Kemudian yang kedua adalah ain, maka ini adalah lin lazim. Hukumnya apa lin lazim? Jaiz. Yang ketiga, sanaqusulakum. Kam asal naqos dikulangi ain, sanaqusulakum. Maka ini yang disebut dengan lazim, hukumnya lazim. Yang terakhir adalah hayun tahir selain alif.
haya, tohara. Ini tabi'i. Jadi kesimpulannya seperti ini. Inilah kesimpulan untuk huruf-huruf yang ada pada fawatihus suwar. Alif tidak ada madinya, alif nggak ada mad. Bukan alif, bukan. Juga bukan alif, bukan. Alif. Kalau ketemu ain, seperti misalnya ain sin qaf atau kaf haya ain sad, maka ain ini boleh dibaca 4 atau 6 dalam jalur syatibiyah riwayat Hafs. Kalau baca 2 kali, didahulukan yang 6. Contoh, ai, maka 6 dulu. Ai, yang memanjangnya apa? Linnya, konsonan Y. Ai, sin, qaf. Kita boleh baca yang kedua. Konsonan ya-nya, na'am. Ain, sin, qaf. Kaf haya ain sad sama, boleh baca 4, boleh baca 6. Kaf haya, hadannya 2 harokat saja karena dia tabi'i. Kaf haya ain sad. Kalau dibaca 4, kalau 6 silakan 6. Kalau 2 bagaimana? Ya 2. Tapi dalam jalur lain. Kaf haya ain langsung. 1 ya saja. Ain sad. Begitu. Bagaimana membedakan mad lazim di sini? Harfi, ya lazim harfi di sini. Bagaimana membedakan yang mukhaffaf dan yang mutsaqal pada mad lazim harfi? Maka sama. Pada mad lazim harfi ada yang mukhaffaf, walaupun sebetulnya nggak urgen ya, karena cara bacanya sama. Mau mukhaffaf, mutsaqal sama. Kenapa ulama zaman dulu membedakan? Karena seperti dijelaskan Ibnu Jazari, ulama zaman dulu ada yang membedakan panjangnya. Kita kan sekarang sama. Jadi sebetulnya sudah enggak relevan dipisah pun gitu. Cara baca sama. Cuma kan udah terlanjur ada istilah ini. Orang-orang jadi nanya kan. Ya. Sebetulnya enggak kenal mukhaffaf mutsaqal pun enggak masalah. Karena cara baca sama. Apa bedanya? Naber enggak naber, ada yang mengamalkan naber dua-duanya, ada yang enggak naber dua-duanya. Artinya ya buat orang awam nggak perlu tahu pun nggak apa-apa, begitu. Maka untuk membedakannya kalau kita ingin tahu, misalnya pada lafal alif lam mim, maka kita pecah supaya tahu suaranya bagaimana. Alif kan suaranya begini, alif, nah gitu ya, dipecah. Lam, nah mim, baru ketahuan. Di mana berarti yang mutsaqal di sini? Lam. Nah, di sini ada tasydid. Maka di sini ketika membaca lam mutsaqal. Tapi ketika membaca mim mukhaffaf. Begitu. Apa bedanya? Sama aja. Sebagian ulama membaca dengan nabr dua-duanya. Alif lam mim. Ini baca begitu dua-duanya. Alif lam ra. Baca nabar juga. Yang enggak nabar dua-duanya juga. Nah, jadi ya udah enggak relevan sebetulnya. Pemisahan ini udah enggak relevan. Hampir enggak ada manfaatnya begitu dalam praktek. Jadi kita menghormati para ulama zaman dulu yang membagi. Tapi kalau secara praktek udah hampir nggak ada perbedaan. Ada juga yang mengamalkan mutsaqal di nabar, mukhaffaf tidak di nabar. Cuma kalau zaman dulu, kenapa para ulama memisahkan? Sebagaimana dijelaskan Ibnu Jazari, karena ada ulama yang memanjangkan mukhaffaf dibanding mutsaqal. Sebagian ulama lagi memanjangkan mutsaqal dibanding mukhaffaf. Maka butuh tahu perbedaan supaya tahu mana yang lebih panjang, mana yang diamalkan lebih panjang. Cuma zaman sekarang kan udah sepakat semuanya 6. Sehingga tidak relevan lagi pembagian ini sebetulnya.
Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Khair. Ini mad lazim harfi. Adapun ain dia lin lazim. Maksudnya lin lazim apa? Mad lin yang bertemu sukun lazim atau sukun asli. Ada yang tanyakan mad lazim? Dipersilakan kalau ada yang tanyakan. Ya ain itu lin, bukan seperti lin. Ain itu lin, bukan mad ya. Kalau dua harokat, naam, dua harokat persis seperti lin biasa. Karena qasr itu ya itu, qasrnya lin itu begitu. Qasrnya lin adalah seperti itu. Karena jaiz. Kan madlin itu mengikuti mad arid disukun hukumnya. Madlin itu selalu mengikuti mad arid disukun hukumnya. Begitu. Jadi kalau misalnya antum baca mad arid disukun 246, ya lin pun sama 246. Begitu. Ya. Ya. Watulu akhos, na'am. Bukan afdol sebenarnya, muqaddam ya. Bebas, cuma kalau misalnya kita ingin baca 2 kali ketika ada adaan, maka 6 dulu baru 4. Begitu. Afdol dibaca 2 kali. Jadi kalau lagi talaqi, pengambilan pengijazahan, memang afdolnya dibaca 2 kali. Semua cara baca yang boleh dibaca 2 kali itu baca dua-duanya. Supaya sempurna. Kamilannya beneran kamilan begitu. Kedua 4. Bukan, muqaddam itu duluan. Bukan afdoliyah, muqaddam itu duluan. Muqaddam muakhar, duluan belakangan. Berikutnya kita maju ke jenis mad far'i yang sebabnya adalah sukun arid. Kalau tadi sukun lazim, kita masuk ke sukun arid. Mad far'i yang sebabnya sukun arid terbagi menjadi 2 juga. Arid lis sukun dan madlin. Begitu. An-Nazim mengatakan wa iyakun qad arada sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inu. Dan kalau madnya bertemu dengan sukun arid gara-gara waqaf, dia disebut mad arid li sukun seperti kata nasta'in. Nasta'in. Apa hukumnya mad arid li sukun? Hukumnya jaiz. Berapa panjangnya? Para ulama beda pendapat kepada 3 pendapat. Yang pertama qasar. Alasannya apa qasar? Menganggap arid li sukun itu bukan mad far'i. Tidak layak dia masuk dalam mad far'i. Apa alasannya? Karena sukun arid bukan sebab. Kata madhab pertama. Sehingga hukumnya arid li sukun tabi'i di sini. Kata pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tawassut. Kenapa tawassut? Karena dia beranggapan arid adalah sebab. Arid, sukun arid adalah sebab. Tapi tidak bisa disamakan dengan sukun asli. Kata pendapat kedua. Betul, sukun arid adalah sebab. Dia boleh jadi deretan mad far'i, tapi jangan digabung grupnya dengan mad lazim. Kata madhab kedua. Madhab ketiga berpendapat isba' atau tul. Apa alasannya? Karena sukun arid sama dengan sukun lazim. Kata pendapat ketiga ini. Sama dengan sukun lazim. Sehingga membernya arid li sukun digabungin satu grup WA dengan membernya mad lazim. Kata madhab ketiga begitu. Satu grup aja udah kalian sama-sama sukun.
Terus mana yang lebih kuat? Kata Al-Imam Ibnul Jazari, tiga-tiganya sahih. Boleh diamalkan dalam qiraat manapun. Yang penting konsisten dalam sekali baca. Gitu ya. Jadi mau baca qasr? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan wasal. Mau baca tawassut, 4 harokat juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca tul atau isba' juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dipilih. Bebas. Yang penting konsisten. Karena salah satu adab dalam baca Al-Quran. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Itu adabnya. Apalagi nanti kalau berkaitan dengan maratib mad far'i dan kaidah aqwas sababain. Maka kalau kita tidak memperhatikan madhab pilihan kita, tidak konsisten dalam madhab pilihan kita, akan ngaco nanti berantakan. Begitu. Jadi kalau misalnya awal sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim 2 harakat, lanjutannya 2 harakat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai akhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan beda-beda. Begitu. Kalau 4 ya 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Konsisten begitu sampai akhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan beda-beda. Jangan sampai awal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, udah beda. Enggak konsisten. Begitu ya. Harus konsisten. Inilah mad arid li sukun. Dan ingat, mad arid li sukun adalah mad yang bertemu sukun arid, bukan mad yang tidak bertemu apa-apa. Mad yang tidak bertemu apa-apa dia mad asli. Ayyuhyiyal mauta, nggak ketemu apa-apa. Ibrahim wa Musa, nggak ketemu apa-apa. Maka dia mad asli tabi'i 2 harakat. Begitu. Baik. Berikutnya madlin. Apa itu madlin? Madlin artinya adalah lin yang bertemu dengan sukun arid. Lin yang bertemu dengan sukun arid. Apa hukumnya madlin? Sama jaiz juga. Selain muttasil, jaiz dan lazim. Selain muttasil dan lazim, sisanya jaiz. Begitu, ya. Baik. Kemudian di sini berapa panjangnya madlin? Maka para ulama mengatakan disesuaikan dengan arid lisukun. Maksudnya bagaimana? Dalam membaca lin, kata Imam Ibnul Jazari, boleh qasar, silahkan. Boleh tawasud, silahkan. Boleh juga tul, silahkan. Tapi kata Imam Ibnul Jazari, ini tidak terlepas dari arid lisukun yang diamalkan. Kenapa? Karena arid lisukun nggak bisa dibaca lebih panjang lebih pendek daripada lin. Karena lin tidak boleh dibaca lebih panjang dari arid lisukun. Maka Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan, kalau kita baca aridnya qasar, maka lin hanya bisa qasar. Kalau kita baca arid lisukunnya tawassut, maka lin boleh memilih antara qasar dengan tawassut. Dan kalau arid lisukunnya kita baca isba' atau tul, maka lin boleh dibaca memilih dengan qasar, tawassut ataupun tul. Demikian pernyataan Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bukan perkataan saya ya, perkataan Imam Ibnul Jazari.
Maka berarti di sini sekaligus menjadi bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan madlin itu tidak bisa dibaca dengan tawassut ataupun isba'. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa madlin itu punya kadar sendiri, mad dan ma, baik ketika wasal maupun ketika bertemu dengan sukun arid. Kata mereka seperti itu. Namun ternyata tidak sama dengan penjelasannya Al-Imam Ibnul Jazari. Kenapa? Karena Al-Imam Jazari mengatakan bahwa madlin itu boleh dibaca dengan qasr, tawasud dan isba'. Begitu. Mana misalnya perkataan beliau? Coba kita lihat. Al-Maddullin harusnya. Kok nggak ada pembahasannya? Mana nih? Apa kata kuncinya ya? Kok cuma 6? Nggak ada. Kan kemarin banyak. La yakhlu. Coba kita lihat kata kuncinya la yakhlu. Nggak ada. La yakhlu. La yakhlu. Nggak ada. Mana pembahasan madlin? Madlin. Enggak ada. Al-madlin. Kata kuncinya gimana sih biar ini? Al-madlin kah? Enggak ada juga. Arid li sukun. Wa amal mad arid li sukun. Linnya mana? Apa kata kuncinya madlin itu saya lupa. Di sini ada.
Kaifa'al ar-ramu awila sawalladzina. Kalau lagi cari nggak ada gitu ya. Susah nyarinya. Ya, begitulah. Intinya Al-Jazari mengatakan bahwa boleh membaca lin sebagaimana baca arid sukun, tapi dengan syarat tadi. Dengan syarat bahwa dia ini tidak boleh dibaca lebih panjang daripada arid lis sukun. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mana ini? Demikian. Ada yang tanyakan berkaitan madlin, dipersilakan. Nggak ketemu. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Maka berarti kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, tadi merupakan bait ke-37, bait ke-38, itu merupakan bait terakhir untuk tema atau materi dalam Hidayatus Sibyan fi Tajwidil Quran. Wa iyyakun qad arada sukun waqfan fa'aridun kanasta'in. Maka bait ke-39 dan 40 ini hanya bait penutup saja, walhamdulillahirabbil alamin. Apa yang beliau katakan? Waqtim bihamdillahi wassalati ala nabiyyi tayyibis sifati wal ali wassahbi ma'as salami abyatu harba'una bitamami. Waqtim, maka tutuplah atau selesailah bait-bait ini dengan mengucapkan pujian atas Allah Subhanahu wa taala dan sholawat ke atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat-sifat yang baik. Wal ali, dan juga semoga sampai salawat dan salam itu kepada keluarganya, sahabatnya, dan bait-bait untuk matan ini berjumlah 40 pas. 40 pas. Maka kalau ditambahin yang sif dzatana dan tibsu masil jadi 42. Begitu. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Selesai Hidayatus Sibyan. Ya, seenggaknya antum bisa mengenal Hidayatus Sibyan, bisa ngajar Hidayatus Sibyan juga. Kalau secara konten insyaallah sama dengan Tuhfatul Atfal, rincian-rinciannya. Kalau misalnya antum ngajar Hidayatus Sibyan mau ditambahin dengan maratib mad far'i, kaidah aqwas sababain, madlil mubalaghah, itu tambahan-tambahan yang sudah antum pahami semuanya, tafadhal. Itu perluasan itu bebas ya, tergantung siapa yang mensyarahnya saja. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tanyakan? Selesai. Besok berarti kita talaqi sehari. Jumat juga talaqi. Sabtunya ujian. Jazari nanti ini dulu. Ujian ini. Bukan, Tuhfatul Atfal. Hidayatus Sibyan enggak ada ujiannya. Hidayatus Sibyan itu include ujian itu Tuhfatul Atfal. Sama aja isinya. Sebetulnya Jazari pun sama kan, yang kedua itu kan sama, isinya ini juga. Soalnya pesertanya sekarang kan peserta yang Tuhfatul Atfal. Ya, nanti yang Jazari nanti. Enggak semua ikut Jazari, yang sekarang ikut Tuhfatul Atfal enggak semua ikut Jazari. Begitu. Paling mungkin pekan-pekan berikutnya Jazari. Demikian. Kadang ada perubahan, kadang enggak. Tergantung mood saya, kalau lagi moodnya ngubah saya ubah, kalau enggak diubah gitu. Begitu. Ada yang tanyakan? Cukup? Kalau demikian kita akhiri sampai di sini, semoga bermanfaat.
Yang sedikit ini fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan barakallahu fiikum.